Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan admin Everpal dan IRKK yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial terkait cara pengecekan NIK invalid. Apakah data NIK invalid itu sudah melakukan transaksi atau belum, dan pengecekan petani yang melakukan double transaksi menggunakan kartu tani dan KTP. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Pertama, tentu saja yang perlu kita buka adalah data NIK invalid yang telah dibagikan oleh Pak Kabid di grup. Dan ini sudah saya buka. Kemudian langkah selanjutnya rekan-rekan tentu memfilter data NIK invalid tersebut sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Silahkan melakukan filter di kabupaten, kota, dan kecamatan. Kabupatennya tentu saja dipilih Tasikmalaya. Kemudian kecamatannya silahkan rekan-rekan pilih sesuai dengan kecamatan rekan-rekan. Nah, di sini saya pilih Sariwangi karena saya tugas di Sariwangi. Nah, setelah difilter, silahkan rekan-rekan di Ctrl A atau dipilih semua, kemudian di copy, lalu dipindahkan ke file pengecekan yang sudah saya buat. Pindahkan ke sini. Nanti file ini akan saya share ke grup. Nah, setelah itu kita pindahkan. Nah, ini sudah dipindahkan ke data pengecekan atau ke file pengecekan. Selanjutnya, seperti yang di awal tadi saya bilang bahwa data NIK invalid ini harus dicek apakah NIK yang terbaca invalid ini sudah melakukan data transaksi atau belum. Nah, oleh karena itu untuk pengecekannya membutuhkan data transaksi pupuk bersubsidi. Tentu saja datanya kita ambil dari aplikasi Everpal. Silahkan rekan-rekan download data transaksi pupuk bersubsidinya, baik yang menggunakan e-Puber maupun menggunakan kartu tani. Nah, pertama kita download dulu yang menggunakan e-Puber. Masuk ke menu monitoring. Nah, supaya sekaligus muncul, silahkan rekan-rekan langsung klik tampilkan data. Nanti akan muncul semua data transaksi e-Puber dari Januari sampai dengan bulan April. Dan bahkan bisa jadi sampai bulan Mei. Nah, ini sampai April tentu saja. Kemudian silahkan klik download Excel. Setelah data transaksi e-Puber selesai di-download, kemudian pindah ke data kartu tani. Masuk ke menu kartan, kemudian pilih menu monitoring data kartan. Sama seperti aplikasi ataupun transaksi e-Puber, silahkan rekan-rekan langsung klik tampilkan data. Nanti akan muncul semua data transaksi yang menggunakan kartu tani dari Januari sampai dengan Mei. Nah, ini karena data transaksi kartu tani di wilayah saya lumayan banyak dibandingkan dengan e-Puber, jadi memerlukan waktu untuk menampilkan. Nah, ini sudah tampil semua. Ketika sudah beres dan sudah tampil
tombol Excel-nya, silakan rekan-rekan download file Excel-nya. Nah, setelah data transaksi e-Puber dan kartu tani selesai di-download, silahkan rekan-rekan buka satu persatu hasil downloadannya. Nah, di sini saya akan buka terlebih dahulu data transaksi yang menggunakan e-Puber. Nah, data ini juga nanti akan kita pindahkan ke file pengecekan yang tadi. Sebelum dipindahkan, ada beberapa tahapan atau pengolahan terlebih dahulu, yaitu pengolahan nomor NIK-nya. Karena di sini masih ada tanda petik, maka kita harus menghilangkan terlebih dahulu tanda petiknya dengan cara pertama klik kanan, kemudian insert. Nah, kemudian kita pilih nomor NIK-nya dari awal sampai akhir dengan cara Ctrl Shift tanda panah bawah. Nah, setelah diblok semua, kita pindah ke bagian menu data, kemudian pilih text to column. Nah, setelah muncul seperti ini, langsung next, kemudian ordernya kita checklist. Nah, di bagian ini kita ketikkan tanda petik 1. Kemudian di text qualifier kita pilih none. Nah, setelah itu kita langsung next. Nah, di tahap ini generalnya kita ganti menjadi teks. Nah, yang kedua juga sama, kita ganti menjadi teks. Nah, setelah rubah menjadi teks semua, maka klik finish. Nah, nanti akan langsung berubah ataupun hilang tanda petiknya. Nah, setelah nomor NIK-nya menjadi seperti ini, lalu kita blok nomor NIK dan nama petani dengan cara di blok seperti ini. Kemudian sama seperti tadi, Ctrl Shift bawah, kemudian kita copy, lalu pindahkan ke file cek NIK tadi. Nah, kita pindahkan ke sini, ke bagian sheet e-Puber, karena tadi kita mengolah data e-Puber. Nah, kemudian kita paste ke sini. Nah, data e-Puber sudah selesai dipindahkan. Kemudian lanjut melakukan langkah yang sama pada data transaksi kartu tani. Nah, di sini sama kan, di sini NIK-nya ada tanda petiknya. Kita lakukan hal yang sama, klik kanan, insert, kemudian pilih semua nomor NIK-nya, Ctrl Shift bawah, kemudian masuk ke data, text to column, next. Sama seperti tadi, ini order, kemudian di sininya dikasih tanda petik 1, ini juga sama, none. Next lagi, sama kayak tadi, kita pilih teks, yang ini kita pilih teks, lalu klik finish. Nah, setelah selesai, sama seperti tadi, pilih nomor NIK dan nama petaninya, Ctrl Shift bawah, lalu kita copy. Nah, kemudian dipindahkan atau dipastekan ke file cek NIK invalid tadi. Nah, karena tadi adalah data kartu tani, maka kita masuk ke sheet kartan. Nah, lalu kita pastekan ke sini. Nah, ini data kartu tani dan e-Puber sudah masuk ke file cek NIK invalid semua. Selanjutnya, setelah data
transaksi Kartan dan e-Puber dipindahkan ke file check NIK invalid, maka kita sudah bisa melakukan pengecekan. Pengecekan yang pertama yaitu apakah terdapat data petani yang melakukan transaksi ganda, baik menggunakan kartu tani maupun e-Puber. Nah, cara pengecekannya, rekan-rekan langsung ke sini, ke tanda merah ini. Nah, di sini kenapa saya kasih tanda merah? Ini kan ada rumusnya sebagai peringatan saja buat rekan-rekan bahwa jangan mengotak-atik bagian ini karena ada rumusnya. Nah, sebelum melakukan pengecekan ataupun pengecekan secara keseluruhan, ada beberapa bagian rumusnya yang mesti rekan-rekan rubah terlebih dahulu, menyesuaikan dengan data yang rekan-rekan miliki. Nah, di sini kan sumbernya dari sheet kartu tani kolom A2 sampai dengan A3018. Sumbernya dari sini. Di menu Kartan sampai A3018. Nah, nanti sebelum pengecekan secara keseluruhan, rekan-rekan sesuaikan dulu rumus ini. Tadi kan di data saya sampai data A3018 di bagian kartu taninya ya. Sekali lagi, di bagian yang ini, angka 3018 ini, silahkan rekan-rekan rubah sesuai dengan baris terakhir pada sheet Kartan. Oke. Setelah rekan-rekan rubah, berarti rumusnya sudah siap. Tinggal rekan-rekan arahkan kursornya menjadi angka plus seperti ini, kemudian langsung klik 2 kali. Maka akan muncul hasil pengecekannya. Silahkan dicek sampai bawah apakah muncul semua atau ada yang terlewat. Jika sudah dipastikan muncul semua, silahkan munculkan menu filternya. Filter, kemudian pilih. Nah, ini. Di filternya ini kan ada transaksi ganda dan ada transaksi tunggal. Nah, karena keperluan kita adalah untuk yang transaksi ganda, maka untuk transaksi tunggalnya checklistnya kita hilangkan dan akan muncul yang bertransaksi ganda saja. Nah, di sini di data saya terdapat ataupun muncul ada 6 petani yang ternyata sudah melakukan transaksi ganda menggunakan kartu tani dan KTP. Nah, ini pengecekan pertama sudah beres. Kemudian untuk pengecekan NIK invalidnya, kita balikan lagi ini untuk semua. Rekan-rekan pindahkan data Kartan dan e-Puber ini ke sheet yang ini. Karena kan mau mengecek semua transaksi. Silahkan rekan-rekan terserah mau kartu tani dulu ataupun e-Puber dulu yang mau dipindahkan. Ini saya pindahkan yang e-Puber dulu sama seperti tadi. Ctrl Shift bawah, di copy, kemudian pindahkan ke sini. Pindahkan ke sheet Kartan plus e-Puber. Kemudian paste. Kemudian selanjutnya kita memindahkan yang data kartu taninya. Nah, pindahkan yang data kartu taninya. Pindahkan data kartu taninya, di copy, kemudian pindahkan di bawah
data e-puber yang tadi. Sekali lagi di bawah data e-puber yang tadi. Nah, ketika sudah dipindahkan semua, baik Kartan dan e-pubernya dalam satu sheet, lalu kita pindah ke nick invalid ke bagian kolom hasil pengecekan. Sama seperti tadi, sebelum kita mengecek semua data, kita sedikit modifikasi rumusnya. Nah, di sini kayak tadi. Yang pertama, silahkan rekan-rekan di bagian yang 3000 ini, 3296 ini, sesuaikan dengan baris terakhir data pembandingnya. Nah, ini kan sumbernya dari sheet Kartan plus e-puber. Maka kita lihat data terakhir di sheet Kartan dan e-pubernya di nomor berapa atau baris berapa, kita Ctrl Shift bawah. Nah, ini 3323. 3323. Maka di sininya kita sesuaikan 3323, enter. Nah, ini berarti akan ataupun sudah siap. Nah, sama seperti pengecekan transaksi ganda tadi, tinggal arahkan kursornya ke pojok kanan bawah. Ketika sudah berbentuk plus, maka klik 2 kali. Maka akan muncul semua hasil pengecekannya. Dan sama seperti tadi, kita munculkan filternya untuk memfilter mana yang sudah melakukan transaksi atau belum. Nah, kita klik. Nah, ini kan ada 2 nih. Nah, karena kita kebutuhannya adalah untuk yang sudah melakukan transaksi, maka yang belum transaksinya checklistnya kita hilangkan. Kemudian klik sudah ataupun klik OK. Nah, ini data yang sudah melakukan transaksi muncul ataupun terdata. Nah, kemudian rekan-rekan lihat di bagian bawah di sini. Oh, bagian bawah. Nah, di sini kan ada 154 of 801. Berarti tandanya bahwa di Sariwangi ada 154 NIK yang sudah melakukan transaksi dari 801 NIK invalid. Nah, mungkin itu saja tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, maka silahkan hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.